Apalagi di Bingal is not a Go tutorial, hanya sekadar dokumentasi pribadi dalam belajar Go dari websitenya Go. Masih dengan penuh kesabaran kita nyobain DevTour ya di Go. Mungkin recap dulu ya, kemarin kita udah belajar tentang beberapa hal, baik itu Go Playground dan limitasinya, kenapa dia harus pakai tanggal 10 November 2009. Terus opsi untuk instalasi kita di lokal, tapi mungkin untuk kali ini kita nggak dulu ya. Lalu ya gitu doang ya, hello world. Oke, yang simple-simple. Nah, next kita akan telusuri lagi ya. Dari sini modulnya di bagian basics, khusus di subtopik packages, variables, and functions. Saya nggak tahu ini berapa menit nanti habisnya, nanti kita lihat lah. Oke, kita mulai dengan package. Apa itu package? Semua program di Go itu pasti ada package. Dan yang paling utama harus ada package main, kata dia. Jadi kalau saya kasih ini bukan main kayak gini ya, harusnya dia ngambek. Ya kan, ngambek kan. Lalu dia misalkan saya pakai gini juga boleh nggak? Oh, nggak boleh. Jadi harus gini ya, huruf kecil semua. Case sensitive. This program is using the packages with import patch format and made random. Jadi ada dua package di sini. Wait. Ini sepertinya harus di reset. Oh enggak ya. Jadi dia punya dua package di dalam main ini, yaitu package randomize dan format. Format ini functionnya yang mau kita pakai adalah printline, dan si intn ini saya nggak tahu ya, mungkin dia akan merandom sesuatu yang hasilnya integer dan nilai maksimum value atau returnnya itu harus kurang dari 10 ya. Jadi kita nggak akan mungkin dapat 10 nih kalau kayak gini nih. Kalau sesi 1 dia harusnya 0 terus ya. 0 terus nggak? Oke. Jadi kalau saya isi 0 dia harusnya error. Error nggak? Nah, default argumen kata dia. Ngambek. Oke. Bismillah, minum dulu ya. Salah satu tips belajar mungkin keep hydrated ya. Sebetulnya ada satu topik yang menurut saya perlu untuk dimasukin ke sini, cuman nggak tahu ya, tentang unit test. Karena unit test itu sebuah skill yang membedakan antara pengalaman programmer juga. Efeknya ke benefit juga lumayan. Tapi ya kita jangan beat the purpose ya. Jangan melawan sang maha penciptanya Go ya, karena para imam dan ulama-ulama Go itu sudah mikirin filosofi dan pasti selalu ada alasan kenapa dibikin seperti itu. Tugas kita hanya mengimani saja. Karena bikin kurikulum kayak gini tuh susah ya. Harus ada urutannya, kenapa harus ini ditaruh di depan, ini taruh di belakang gitu-gitulah. Harus ada di literatur sama referensi ilmiahnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia hanya mencetak random number. Kita lanjut. Next, ini tentang import. Nah, ini tadi kita kasih import juga ya. Sini. Import itu bisa pakai blok seperti ini. Namanya vector import statement. Dimulai dengan parenthesis ya. Buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Jadi kita nggak disarankan untuk pakai gaya gini ya. Import fmt, import math. Banyak ya. Walaupun sebetulnya bisa-bisa aja. Oke. Jadi kita balikin kayak gini biar rapi. Square root 7. Kalau 9 harusnya 3. Oke. Kita lanjut ya, import. Oke. Tentang import ini mungkin dia di Go itu juga bisa ada error ketika kita mencoba untuk mengimport sesuatu yang sifatnya circular. Contoh, di sini saya punya package misalnya anak.
Package anak itu mengimport dari package ayah, dan package ayah mengimport package kakek. Kita nggak bisa import package anak di package kakek, karena dia akan muter-muter doang gitu kan. Nah itu circular dependency kalau di IDE itu kayaknya kita udah dimarahin duluan sebelum code-nya kita run. Seperti itu ya. Exported names. In Go, a name is exported if it begins with a capital letter. Jadi kalau kita mau bikin dia bisa keluar ya. Contoh pizza is in exported name. Karena pizza ini diawali dengan huruf kapital. Sama seperti pie yang diimport dari package Mac. Kalau dia huruf kecil, ya, they are not exported, jadi nggak bisa diakses. Ini mungkin konsepnya kayak di Dart gitu ya, mirip. Jadi function, constant, variable, apapun itu, kalau kita awali dengan huruf kecil, dia kayak private ya gitu. Mungkin ya, konsepnya mungkin mirip. Run the code and notice the error message. Kita coba. Harusnya dia kok lemot ini. Wow. Oke, tadi internetnya bermasalah. Kita lanjut. Dia bilang run the code and notice the error message. Nah, dia ngambek nih. Dia bilang ini itu harus capital letter, bener nggak? Oke, jadi apapun function yang mau kita pakai dari sebuah package itu, kalau dia berasal dari luar, kita harus pakai huruf kapital di depan ini. Selalu kayak gitu. Ini kan seperti ini ya, format printline P-nya huruf gede. Masih tergolong EZ lah ya. Lanjut kita ke functions. A function can take 0 or more arguments. Jadi function itu boleh nggak ada argumen atau lebih dari satu atau lebih gitu. Contohnya function add ini dia diawali dengan kayak gini. Kalau saya kasih dia add gini harusnya error ya. Karena dia case sensitive. Function add itu punya dua parameter yang tipenya integer, yaitu x dan y, seperti ini. Notice that the type comes after the variable name. Oke, jadi gaya-gayanya itu semua data type-nya itu selalu di bagian belakang kayak gini ya. Bukan terbalik ya. Dan dia nge-return integer. Ya kan? Ini kan return-nya ya. Jadi kalau ini kita hapus, harusnya dia error. Error enggak? Jadi ini harus punya data type. Kita harus kasih tahu dia karena Go statically type. Jadi kita harus kasih tahu dia tipe apa yang mau kita expect. Oke, jadi kalau kita mau bikin sebuah function yang nggak ngapa-ngapain, walaupun sebenarnya ini nggak ideal ya. Lalu kita panggil gini, harusnya dia bisa-bisa aja. Jadi kalau misalkan ini nggak boleh ya. Oke, dia harus ada X yang bertipe. Kalau saya 0, oke, jadi di Go itu kayaknya function itu harus punya apa ya, nggak bisa kasih initiate value di sini. Jadi kalau misalnya X-nya itu saya nggak isi, maka dia error. Karena dia harus ada argumennya. Nggak kayak, ini nggak bisa gini ya. Misalnya gini, kalau dia nggak diisi, X-nya 0 gitu loh. Oke, jangan. Jangan beat the purpose. Kita lanjut. Kita lanjut ke bagian berikutnya tentang function masih. Ketika dua atau lebih parameter itu tipenya sama, kata dia, you can omit the type from all but the last.
Jadi kayak tadi add-nya itu dia punya 2 parameter tapi tipenya integer. Jadi kita daripada kayak gini, dia bilang short hand-nya adalah syntactic sugar-nya itu kayak gini. Masuk akal. Ya kan saya tambah variabel lain di sini yang tipenya float. Boleh nggak? Nggak boleh ya, harusnya ngambek ya. Karena, oh ini kok bisa ya? Oh dia di casting ya. Jadi kalau saya kasih ini kayak gini, dia, oh oke, dia di casting. Jadi saya nggak kasih integer pure, dia juga bisa mikirin hasilnya. Oke, lanjut ya. Multiple result. A function can return any number of results. The swipe function return two strings. Jadi, oke, jadi kalau kita mau return 2 atau lebih, itu harus pakai kurung ya. Oke, baik, kurung gini, parenthesis. Tapi kita nggak bisa ya, ini kan sama-sama string. Tapi sebuah function yang bagus itu harusnya dia resultnya atau returnnya nggak sampai banyak. Nggak usah serombongan. Oke, kalau kita tambah gini ya, misalkan cc x hello world, that's gini, dia harus ada return lagi di sini dan ini gini ya, z. Oke, lumayan.